Ya, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini? Dan seperti biasa, Smart Listener di setiap hari Senin ya, kami menghadirkan spesial program untuk Anda yaitu Senin Inspirasi. Dan tentu untuk hari ini kita akan menghadirkan ya pelaku usaha, pelaku UMKM, owner. Dan kita akan share ya bagaimana para pelaku UMKM ini itu mereka memulai usahanya, dan tentu ini merupakan hal yang tidak mudah ya, butuh perjuangan. Dan harapannya nih Smart Listener, dengan adanya program ini tentunya usaha dari para pelaku UMKM ini itu bisa tumbuh dan juga berkembang. Hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial, langsung saja saya menyapa. Di sini kita sudah bersama Bapak Sumanto, owner dari Bolu Bolo. Halo, Selamat sore Pak Sumanto. selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah, luar Iya. biasa. Terima kasih udah diundang ke Smart FM. Iya. Kemarin itu saya sempat gini loh ya. Ini kok WhatsApp saya ini nggak dibales ya. Bapaknya baca atau enggak nih? Tapi ternyata alhamdulillah ya sudah menyempatkan juga, sudah hari di studio ya sore hari ini Pak. Iya, Baik, Pak Manto, untuk hari ini kita membahas ya mengenai transformasi olahan ikan dari tradisional ke modern ya. Ini tentu menjadi peluang ya dari Pak Manto ya. Nah, kalau bisa tahu nih Pak, untuk transformasi olahan ikan dari tradisional ke modern, ini bisa nggak sih cerita awalnya nih dari Pak Manto untuk bisa apa ya, awal cerita nih Pak, untuk bisa bagaimana mengembangkan usaha ini Pak? baik, Iya. terima kasih. Ya, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Para pendengar Smart FM Iya. yang saya hormati, semoga semuanya baik-baik dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mhm. Mhm. Usaha ini saya mulai di akhir tahun 2020. Mhm. Kemudian memang terinspirasi dari ngelihat sebetulnya peluang ya. Mhm. Ikan Mhm. bandeng itu ikan bandeng itu kan banyak nih di Mhm. perairan Sulawesi, sepanjang perairan Sulawesi itu kan banyak. Iya. Bahkan Mhm. di Makassar pun itu kita bisa menemukan setiap hari Mhm. ada ikan bandeng. Mhm. Tetapi pengolahannya itu masih sangat tradisional yang saya Mhm. sampaikan tadi. Mhm. Paling diolahnya itu dibakar kan, Mhm. dimasak, digoreng, Mhm. dan itu harus habis dikonsumsi dalam waktu dekat. Gitu ya, nggak bisa Ya, disimpan gitu kan? disimpan lama, Mhm. sehari 2 hari ya udah pasti nggak Mhm. bisa dikonsumsi lagi, Gitu. bahaya kan gitu. Iya. Mhm. Nah, Mhm. kenapa tidak nih produk bandeng ini kita coba olah sedemikian Mhm. rupa sehingga punya usia simpan yang Mhm. jauh lebih lama Mhm. sehingga bisa dijadikan stok Iya. di Mhm. rumah Mhm. dan kapanpun itu bisa disajikan ketika ingin mengkonsumsi ikan bandeng. Ini disimpan itu bisa menjadi stok gitu ya. Karena nih ya, kalau selama kita perhatikan juga sih, ada juga sih anak-anak yang kayaknya malas makan ikan gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu solusi gitu kan untuk bagaimana kreasi dari ibu-ibu rumah tangga ini tuh untuk bisa bagaimana ikan ini disuka gitu kan sama anak-anak. Iya, Iya. Nah, sebelum ya berpikir untuk bisa apa ya memulai usaha ini, Pak Manto sendiri pernah bekerja di menjadi pegawai atau gimana Pak? iya, tadinya saya itu karyawan ya. Oh. Karyawan selama Hmm. 17 tahun di Hmm. salah satu jasa keuangan di Makassar ya. Iya. Nah, Hmm. dari pengalaman sebagai karyawan tersebut Iya. Hmm. itu akhirnya memberanikan diri untuk bisa mengaplikasikan Hmm. ilmu-ilmu yang didapatkan selama ini Hmm. agar bisa membuat usaha sendiri, artinya berusaha untuk mandiri. Oh gitu. Bisa nggak sih kita nih menghasilkan duit dari usaha sendiri, Iya. atau ya selama ini kan kita menghasilkan duit dari jadi karyawan gitu kan. Nah, saya tertantang untuk gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan duit sendiri dari usaha sendiri gitu. Sehingga memberanikan diri di akhir 2020 itu untuk resign dan mulai merintis usaha ini. Kalau semuanya di akhir 2020 itu kan pandemi ya kalau nggak salah ya Pak Manto ya. Benar Wih, sekali, berani pandemi. banget.
Iya, Iya. iya. Sebetulnya ya sedikit nekat lah ya mengambil keputusan itu, tetapi ya memang itu apa namanya, dari dulu ya memang punya keinginan Hmm. supaya saya memiliki usaha, Mhm. dan saya harus mengambil keputusan ketika saya masih kuat. Hmm. Nggak kebayang kalau misalnya kita udah pensiun terus Iya. baru mau mulai usaha. Mhm. Saya rasa kalau untuk merintis usaha itu benar-benar butuh tenaga yang Mhm. mumpung masih muda. Iya. Ya saya pengen memanfaatkan masa muda ini untuk Mhm. bisa merintis usaha dengan harapan di masa tuanya sudah bisa menikmati hasilnya. Ya, jadi ngitungin duitnya itu bukan duit orang lagi ya. Jadi duitnya Pak Manto yang dihitungin. Yes. Baik. Itu ya. Jadi tadi ya seperti informasikan Pak Manto tadi untuk bisa mengambil keputusan nih untuk resign ya di akhir 2020. Itu kan masih aduh gimana ya orang pandemi itu kan semua berdampak gitu kan. Tapi kalau Pak Manto sendiri ini memang eh, luar biasa nih ya langsung berani gitu kan mengambil keputusan. Itu terpikir gak sih Pak Manto bahwa wah saya mengambil keputusan ini nih eh, dampaknya ini ataukah langsung langsung dikenalkah produknya atau gimana nih? Punya pikiran seperti itu nggak Pak Manto? Sebetulnya ada Hmm, pikiran itu, hmm, tetapi pikiran itu dikalahkan dengan semangat eh, harus memulai dari sekarang ya. hmm, hmm. Kalau tidak itu butuh waktu lagi sehingga Ya, akan mundur dan akhirnya tidak akan terrealisasi. kapan ya Nah mulainya? iya, Hmm, makanya saya harus berani ngambil keputusan itu hmm, meskipun dalam kondisi pandemi ya, ya, di mana semua usaha itu jadi down gitu ya, hmm, turun hmm, di semua sektor, bahkan ya, termasuk di sektor jasa keuangan pun itu hmm, berdampak hampir semua. Tetapi hmm, eh, sekarang kan data memperlihatkan bahwa UMKM hmm, hmm, itu jadi penopang ya, ketika di masa-masa pandemi, hmm, sehingga membuat Indonesia itu tidak begitu berdampak. berdampak Hmm, ya kan, dari berita-berita yang kita dengar secara hmm, global bahwa UMKM Indonesia pun itu hmm, menjadi pondasi yang kuat hmm, sehingga hmm. bisa bertahan dari dampak pandemi kemarin. Oke, nah ini terbukti ya dari Pak Manto ini bisa survive ya. Alhamdulillah. Dukungan keluarga juga pasti ya Pak ya. Tentunya, nah keluarga yang paling penting. Hmm, Kita nggak bisa berdiri sendiri, hmm, artinya ya kalau nggak ada dukungan dari keluarga, terutama istri ya, ya, terutama istri, nah hmm. apa namanya, rasanya pincang untuk berusaha itu. Ada yang Jadi kurang gitu ya. ada yang Hmm, kurang, jadi hmm. nggak ada penyemangatnya gitu. Baik, Pak Manto untuk dari sekian banyak usaha gitu ya. Ini awalnya kenapa sih bisa langsung apa ya milih untuk olahan untuk ikan bandeng tradisional ke modern ini? Apakah memang punya background ya dari apa ya untuk teknik pengolahan ya, ikan ini atau gimana nih Pak? Hmm. Latar belakangnya sebetulnya nggak punya pengalaman nih sama sekali. Hmm. Sampai Hmm. ketemu dengan bisnis ini, Hmm. itu terkadang saya juga mikir loh, kok bisa ketemu ya bisnis Hmm. ini ya. Tetapi saya ngelihat banyaknya bahan baku. Yang Ya. pertama, banyaknya bahan baku yang ada di sini yang bisa diolah, dan bandeng ini, ikan Mhm. ini Mhm. itu kan bisa dikatakan sebagai makanan pokok kan. Ya. Makanan pokok berarti Ya. kan dibutuhkan oleh Proteinnya sangat tinggi gitu ya. semua Hmm. orang, Hmm. dan efeknya buat kesehatan Mhm. tubuh itu membutuhkan protein. Nah, Hmm. protein kan salah satunya dari hewani ini, dari Mhm. ikan ini. Mhm. Apalagi ikan termasuk uh, lauk yang banyak dikonsumsi terutama di Mhm. daerah Makassar ya. Mhm. Tapi secara umum Indonesia, Mhm. ikan itu sangat menjadi konsumsi utama. Mhm. Sehingga itu menjadi dasar saya untuk memilih Mhm. bisnis ini sebagai pengolahan produk yang jadinya sebagai bisnis yang saya lakukan sekarang. Oke, kemudian ya akhirnya memilih ya untuk bisnis olahan ikan bandeng tradisional ini ya. Kemudian ya awalnya nih Pak Manto, awalnya gimana nih untuk prosesnya awalnya? Awalnya tentunya ya kita nyari tahu nih Iya. informasi ya kan, mengumpulkan banyak informasi, Mhm. Mhm. eh, apakah itu informasi dari
internet misalnya, yaitu semuanya dikumpulkan, kemudian mencari komunitas ya kan yang memiliki pengolahan yang sama, Ya. sehingga itu bisa menjadi apa namanya referensi yang paling bagus karena mereka sudah punya pengalaman Ya. dan kita baru mau melakukan kegiatan yang sama, sehingga memang masuk suatu komunitas itu sangat cocok untuk bisa memulai usaha yang akan kita lakukan. Jadi tadi ya, kalau sampai dari memang Pak Panto ini memang backgroundnya ini tidak berlatar belakang, tidak sinkron ya. Tapi karena faktor keberanian gitu ya Pak. Ya. Iya, iya. Lebih ke faktor keberanian untuk memiliki usaha itu dulu tadinya. Usaha apa itu saya belum kepikiran tadinya, ya kan. Usaha apa? Akhirnya setelah nyari-nyari, coba lewat internet, kemudian ide-ide apa sih usaha yang bisa kita lakukan ya. Akhirnya ketemu nih olahan ikan ini karena pertimbangan yang tadi itu, banyaknya bahan baku, kemudian ini adalah bisa dikatakan sebagai makanan pokok, sehingga tujuannya kan kita berbisnis ya, harapannya itu ya pasti dibutuhkan lah ya. Kalau dibutuhkan ya itu cocok untuk dijadikan bisnis. Oke. Pada saat ini ya sudah menentukan saya mau membuat usaha seperti ini nih. Dan ini gimana nih langkah pertama yang dilakukan ya selain mengumpulkan referensi tadi ya, seperti diinformasikan Pak Manto tadi ya. Gimana nih langsung action aja Pak, langsung ngolah aja atau gimana? Langsung action aja sebetulnya. Ya setelah apa namanya karena ini pangan olahan ya, ya kita udah punya siapin tempatnya meskipun dengan masih sederhana tempo hari ya di awal ya, sederhana. Masih sangat sederhana sekali. Kemudian peralatannya kita coba adakan peralatannya. Kemudian setelah peralatan itu kita coba adakan bahan baku. Nah, mulailah kita melakukan diawali dengan pembersihan ikan ya kan. Pembelian bahan baku itu kita beli sendiri dulu nih. Kita nyari sendiri dulu ke apa namanya? Ke TPI, tempat pelelangan ikan. Kemudian kita bawa ke rumah produksi atau kita istilahnya unit pengolahan ya. Iya, kemarin itu belum jadi unit pengolahan karena ini kan masih awal ya. Ya, kemudian kita coba lakukan apa namanya proses-proses untuk mengolah ikan tersebut, mulai dari pembersihan, kemudian lakukan pembumbuan, setelah itu dimasak dengan menggunakan peralatan presto tadi, kemudian setelah itu dilakukan pendinginan, lantas dilakukan pengemasan. Nah, setelah lakukan pengemasan ini penyimpanan ke dalam freezer. Oke, prosesnya kurang lebih seperti itu gitu ya Pak. Yeah. Pak, kalau semuanya ini ya, tadi untuk perbedaan utama antara bisnis olahan ikan barang tradisional dan bisnis modern yang dijalankan saat ini, itu kan tadi sudah menggunakan peralatan gitu ya. Tapi sebelumnya untuk Bandeng Presto ini memang harus menggunakan itu ya, harus dikukus lama gitu ya. Iya, benar. Jadi memang prosesnya pengolahannya itu butuh waktu yang saya bisa katakanlah sampai final itu bisa butuh waktu 2 hari. Ya, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahannya, kemudian lakukan penyimpanan sebelum didistribusi, itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. 1-2 hari. Dan itu kan dilakukan pemasakan selama minimal 3 jam. 3 jam. Minimal 3 jam. Ini ya. Sehingga membuat apa namanya bandeng ini benar-benar steril dan tulangnya lunak. Lunak ya. Tapi kalau semuanya untuk pengolahan ya, untuk secara tradisional itu katanya gimana nih? Dimasak dulu atau langsung dibakar atau gimana nih? Kalau semuanya untuk Bandeng Presto ini. Kalau selama ini kan ya secara tradisional ya, kemudian ke modern gitu kan. Iya. Jadi kalau secara tradisional kan biasanya di warung makan nih. Iya. Warung makan dibakar pakai kipas angin ya. Dibakar, dibuat jadi apa namanya sop saudara gitu kan. Ada sop saudara nggak lengkap kalau nggak ada ikan bakar bolunya ya. Apalagi sore-sore kayak gini Pak. Waduh, nikmat sekali. Iya. Kemudian digoreng, terus apa namanya dipindang. Dipindang itu kalau di sini familiar namanya ikan palucela, dan itu juga adalah proses memasak dan juga bisa memperpanjang usia
produk usia Produk. ikan Oh ya. gitu ya. Karena itu di apa namanya asin ya, dimasak dengan Garam ya. kadar garam yang tinggi, Mhm. sehingga karena garam ini kan mengandung zat yang mampu Mhm. mempertahankan produk dari bakteri Oh, gitu ya. Tetapi tidak selama dari produk Bandeng Presto yang memang usianya itu usia produk bisa sampai 6 bulan Oh di gitu. dalam suhu beku. Ya, tapi kalau kita lihat ya, itu ada ikan apa? Ikan palushala gitu kan? Ya. Nah, itu apakah hampir sama cara yang digunakan atau bagaimana, Pak? Tentunya berbeda ya, Ya. sama-sama dilakukan pemindangan, tetapi tidak menggunakan panci khusus gitu. Nah, di bandeng duri lunak itu, bandeng presto itu menggunakan panci bertekanan tinggi, namanya panci presto familiarnya, dan dimasak dengan jangka waktu lama dengan api kecil hingga benar-benar membuat produk itu steril dan tulangnya menjadi lunak. Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk apa ya, berpikir untuk pengolahan ikan bandeng dari tradisional kemudian ke modern, itu butuh berapa lama nih Pak Manto untuk berpikir menggunakan alat presto gitu kan? Sebenarnya ya hanya melihat daripada usaha dari apa namanya di sekitar kita ya, bahwa selama ini mereka hanya menjual langsung produknya dengan menjadi ikan bakar, rumah makan menjual dengan ikan goreng, ada juga yang dibuat dengan dipindang ya kan, dan ya tentunya harus segera dikonsumsi. Nah, kalau saya jadi melihat, oh kenapa nggak dibuat jadi lebih lama ya usianya gitu ya, sehingga saya mencari referensi, ketemulah nih produk Bandeng Presto itu, ternyata itu bisa memperpanjang usia produk dengan teknik pengolahan tersebut. Ya, sehingga bisa disimpan di dalam freezer dan membuat usianya bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Tentu untuk proses penyimpanan yang sampai 6 bulan ini itu ada tipsnya juga nih Pak ya, pastinya. Ada, tentunya ada ya. Oh, ya. Jadi Apa sih yang paling menentukan Pak untuk bisa apa ya, untuk bisa lebih lama bertahan begitu Pak? Tentunya higienitas ya, cara pengolahannya itu yang benar-benar menjaga proses higienisnya, sehingga karena yang membuat cepat pembusukan itu kan bakteri ya, bakteri, sehingga kalau misalnya pengolahan itu memang harus higienis dan sesuai dengan standar kelayakan. Jadi cara produksi pangan olahan yang baik itu yaitu memiliki standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah BPOM, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, mereka itu punya standarisasi bagaimana melakukan pengolahan pangan yang baik sehingga itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi itu memang ada SOP-nya gitu ya Pak? Ada SOP-nya. Ada SOP-nya ya. Oke, kita masih kita masih ngobrol ya bersama dengan Pak Manto sekali lagi untuk di Senin Inspirasi, transformasi olahan ikan dari tradisional ke modern. Oke. Kita ada pertanyaan, coba saya baca dulu ya. Ini pertanyaannya untuk Pak Manto nih. Baik. Langsung dijawab atau kita break dulu ya? Ya, langsung dijawab dulu ya. Oke. Apakah Bapak pernah merasa gagal atau rugi dalam usaha ini? Dan bagaimana cara Bapak bisa bertahan dan bangkit? Dan sudah berapa cabang atau produk atau di mana saja disuplai produk ini, Pak? Oke. Panjang ya pertanyaannya ya? Panjang. Jadi jawab satu-satu ya. Iya. Kita break dulu atau gimana? Langsung jawab ya? Oke, kita break dulu katanya Pak. Oh, baik. Sambil mikir-mikir nih ya, ini diurutkan yang mana dulu nih yang mau dijawab. Baik, dan listener, Anda jangan kemana-mana, tentunya kita masih bersama di Senin Inspirasi ya. Sekali lagi tema kita transformasi olahan ikan dari tradisional ke modern. Anda juga bisa berinteraksi ya bersama kami untuk WhatsApp di 0811461011, untuk live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi, masih bersama dengan Pak
Manto, owner Bolu Bolo. Wah, namanya unik ya. Unik. Baik. Eh, ada pertanyaan tadi saya baca lagi. Apakah Bapak pernah merasa gagal atau rugi dalam usaha ini? Dan bagaimana cara Bapak itu bisa bertahan dan bangkit? Udah berapa cabang dan di mana saja disuplai produk ini, nih Pak? Wah, Ah, pertanyaannya banyak ya. banyak. Iya. Iya. Jadi yang pertama ya, apakah pernah Mm. merasa gagal gitu Mhm. ya? Kalau merasa gagal sih sebetulnya bukan merasa gagal ya, tetapi ada masa-masa di mana eh, kita itu down gitu ya. Mm. Mhm. Jadi apa ya? Terkadang menemui suatu kendala gitu ya. Misalnya di awal-awal kendala Mhm. saya itu adalah saya mesti pasarkan di mana sih sebenarnya produk saya nih, Mm. ya kan? Mhm. Iya. Karena Mhm. memulai usaha itu kan setelah produk itu jadi, Mhm. ini mau dikemanakan nih produknya gitu, Mhm. Mhm. ya. Jadi ya tentunya pasar pertama itu kan biasanya adalah keluarga, Mhm. teman-teman, kerabat, kenalan gitu kan. Nah itulah yang menjadi Target utama. target utama Mm. di awal nih. Mm. Tetapi seiring berjalannya waktu, Mhm. Mhm. tentunya itu punya tingkat kejenuhan. Punya tingkat Jenuhnya kejenuhan. kenapa, Pak? Lah, Mm. konsumen itu kan nggak mungkin mau mengkonsumsi produk kita seterusnya gitu kan, Ya, nggak mungkin. Ya, harus ada variasi gitu harus kan. mereka mengkonsumsi variasi lah ya. Ya, Mhm. tentunya ya itu ada tingkat kebosanan di konsumen. Mhm. Sehingga eh, kita nggak bisa berharap Mm. pasar itu adalah pasar-pasar yang saya sebutkan tadi. Tapi tentunya kita mesti memikirkan pasar yang lainnya seperti apa. Nah, dari peralihan pasar dari eh, orang-orang terdekat kita, Mhm. itu Mhm. kita mulai berpikir untuk memasarkan keluar gitu, Mhm. Mhm. keluar. Mhm. Nah, ketemulah nih pola bisnisnya adalah B2B, business to business. Mhm. Jadi target marketnya itu adalah swalayan dan toko frozen food. Oh gitu. Mm. Nah, kendalanya adalah pada saat peralihan dari saya sebutkan yang tadi itu namanya B2C ya, Mhm. business to customer, Customer. Mhm. ya, ke B2B, business to business, Mhm. itu banyak persyaratan yang harus kita penuhi untuk Mhm. masuk ke B2B, Mhm. ya kan. Tadinya kemasan saya itu, terutama dari kemasan nih, Mhm. kemasan saya itu masih bisa diterima oleh teman-teman dengan Mhm. kemasan sederhana, Ya. plastik Mhm. transparan, Mhm. dikasih stiker gitu ya, Ya. Mhm. itu masih kita bisa jual, Mhm. fine-fine aja, ya kan, ya Ya. karena kita Ya. udah kenal, udah Ya. dekat, Aha. ya. Tetapi tentunya nggak bisa masuk ke segmen B2B Mhm. dengan kondisi kemasan seperti itu, Mm. Mhm. sehingga itu yang menjadi tantangan dan Mm. apa namanya. Nah, di masa-masa peralihan itu mulai mendesain, memikirkan kemasan apa sih yang cocok, mencari Mm. informasi kemasan yang sesuai seperti apa sih. Kemudian jadi ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, Mhm. sehingga untuk bisa masuk ke kira-kira supermarket bisa terima makanya. Mm. Mhm. Nah, Iya. Oke, di silakan. situ Ya, tantangannya, tantangannya. ya. Tapi untuk bisa menjawab tantangan itu dari Pak Manto sendiri itu ada pendampingan atau gimana, Pak? Iya. Nah, itu lebih Mm. sering Mm. discuss ya. Lebih sering Mm. discuss ke Iya. teman-teman yang tadi itu, Mm. komunitas. Itu Mm. sangat penting Mhm. mempercepat kita ketika mempercepat menemukan jawabannya lah, Mhm. atau berani mengambil keputusan Mhm. dari teman-teman komunitas yang tadi, Mm. berdasarkan dari pengalaman-pengalaman mereka. Mereka mau Mhm. sharing ya kan, Iya. Mhm. bagaimana kemasan ini. Kemudian ya itu juga tadi eh, rajin-rajin untuk mencari kebutuhan kita di internet gitu ya, Mm. karena Mhm. mungkin yang ditemukan di teman itu sesuatu yang sudah tidak up to date lagi. Mm. Nah, Mhm. kalau mau yang up to date, padahal kita ini baru mau membuat kemasan nih misalnya, Iya. Mhm. maka carilah sesuatu yang up to date itu di internet, sehingga Mm. itu bisa Mhm. menjadi inspirasi membuat desain kemasan Mhm. yang Mhm. memang menarik. Mm. Mhm. Iya. Ini bisa menambah ini ya referensi untuk kita gitu kan ya, Ya, Pak Manto. Wah ini keren gitu ya. Ini kalau saya lihat nih tadi seperti diinformasikan awalnya untuk apa ya, untuk desainnya ya itu packagingnya itu
lebih sederhana ya. Tapi kalau yang saya lihat ini, aduh, ada gambarnya, kemudian ada apa nih untuk warnanya juga ya. Di sini ada perpaduan warna putih, abu-abu, kemudian ada warna hijau ya. Hijau, Hijau ya. merahnya juga ada. Ada merahnya juga, jadi eye catching gitu kan. Oke. Bener banget. Nah ini gimana nih untuk pemilihan warnanya nih Pak? Oh iya iya iya. Hmm, Jadi hmm, kemasan ini adalah kemasan terakhir kami. Jadi ya, sebelum itu sudah ada beberapa transformasi kemasan. hmm, Jadi kemasan yang sederhana tadi yang saya bilang di awal-awal itu, hmm, kemudian kami mulai mencetak kemasan untuk primernya yang di dalam hmm, ya itu plastik yang sudah kita cetak label gitu ya. hmm, hmm, Tetapi masih sederhana juga. Kemudian kita buatlah kemasan sekunder yaitu box yang hmm, apa namanya membuat tampilan ikan itu lebih lebih higienis ya. hmm, Misalnya karena hmm, nggak langsung kelihatan produknya ikannya, hmm, tapi ya, memang di packaging dengan hmm, baik hmm, sehingga itu memberikan nilai higienis hmm, untuk produk. hmm, Tetapi masih dengan label yang masih sederhana juga. hmm, Nah, hmm, berikutnya di tahun 2022 hmm, itu kita perbaiki lagi, sempurnakan kembali packaging hmm, boxnya ini ya, hmm, itu dengan label dan lebih informatif. hmm, Jadi mulai hmm, dari komposisinya ada, cara pengolahan, cara penyajiannya sudah ada, hmm, hmm, cara penyimpanannya, hmm, kemudian ada apa namanya layanan konsumennya juga sudah bisa hmm, ditemukan di situ. hmm. Nah itu lebih lengkap. Yang terakhir nih ini adalah kemasan terbaru yang memang kita buat di tahun Oh 2023. ini kemasan Iya, terbaru nih. kemasan terbaru dan ini kita perkenalkan di Hmm, International Indonesia hmm, Seafood dan Meat Expo di ya, Jakarta hmm, kemarin di bulan hmm, Mei tanggal 10 sampai tanggal 13 hmm. di Jakarta International Expo di Kemayoran. Nah, ini yang pertama kita perkenalkan kemasan ini dan Wow, ternyata responnya luar luar biasa. biasa ya. Produk Hmm, dari empat hmm, hari apa namanya 4 hari hmm. expo itu, hari kedua sudah produk itu sudah habis gitu. Wah, ini diterima ya sama konsumen gitu ya Pak Ya, Amanto ya. saya alhamdulillah Hmm, ternyata respon pasar di Jakarta itu luar biasa. hmm, hmm, Kemudian kita juga sempat melakukan eh, tes penerimaan pasar di sana. Jadi hmm. tes penerimaan. Prosesnya itu kayak gimana tuh untuk tes penerimaan pasar itu Nah, Pak Amanto? jadi kita menyiapkan produk dan Hmm, semua labelnya itu kita hilangkan, kita nggak hmm, ini. Kemudian produk tersebut itu kita reheat lagi, hmm, artinya digoreng kembali dengan cara digoreng, kemudian dipotong kecil-kecil hmm, dan disajikan kepada pengunjung hmm, expo hmm, yang mau mencoba dan bersedia untuk mengisi formulir. hmm, Dan ternyata responnya sangat bagus hmm. karena dari pengunjung yang melakukan uji pasar itu langsung datang ke booth Oh gitu, langsung nyerbu Pak. nyerbu untuk pesan gitu untuk beli produk gitu. Penasaran ya? Penasaran dan saya rasa taste-nya cocok gitu kan dengan Hmm, para pengunjung ya. hmm, Intinya adalah mewakili orang-orang yang tinggal di Jakarta, hmm. sehingga itu menjadi tantangan sih sebetulnya, Ya, bisa nggak sih produk saya masuk ke sana gitu. bisa diterima gak sih? Ya, Sebenarnya untuk taste ya atau rasa gitu kan, ada perbedaan gak sih untuk taste orang Jakarta sama orang Makassar tuh sukanya kayak gimana? oh ya. Ya. Eh, Nah, karena kemarin itu pada saat expo, saya kan belum tahu nih respon Hmm, pasarnya seperti apa. hmm, hmm, Ternyata bisa diterima dengan baik. hmm, Meskipun selama ini sering kita kirim juga ke Jakarta, hmm, tetapi itu by sifatnya pesanan orang per orang gitu ya. gitu. Jadikan oleh-oleh kita Hmm, kirim ke sana ataupun ke daerah-daerah lainnya. Nah, di expo kemarin itu akhirnya saya berkesimpulan bahwa hmm. kayaknya bisa nih bersaing nih produk saya di sini gitu Iya kan. dong, harus yakin Pak Mato ya. Iya, nah tinggal memikirkan nih caranya gimana produk saya bisa masuk dan beredar di sana. Salah satu caranya adalah eh,
Itu sudah bekerja sama juga atau gimana nih? Iya. Dengan oke. Nah, saya jadi kepikiran bahwa di Makassar ini Mhm. produk saya itu kan masuk ke beberapa swalayan Iya. dan toko-toko frozen food yang ada di Makassar dan sekitarnya. Salah satunya adalah Gelail swalayan, kemudian Farmers Market. Oke. Itu adalah swalayan yang berskala nasional, bahkan Farmers itu sudah internasional lah. Dengan grupnya ada Ranch Market. Nah, itu pasarnya sudah ASEAN. Nah, produk saya ini untuk Farmers Market di Makassar sudah masuk ke sana pada saat pembukaan baru-baru ini, dan kemarin itu sudah muncul repeat order lagi. Wih. Jadi sudah ada PO berikutnya, artinya wah, di supermarket ini ternyata produk saya juga bisa diterima. Udah gitu bisa kan. diterima Ya. ya. Oke. Nah, karena ini adalah supermarket yang berskala nasional, tentunya ini bisa jadi peluang akses untuk bisa masuk ke supermarket cabang-cabang lainnya, ataupun justru malah masuk ke pusatnya. Pusatnya kan ada di Jakarta, kemudian di Surabaya, dan itu grupnya banyak dan memang sangat dikenal di Jakarta. Oke. Jadi berartinya bisa masuk ya di pasar-pasar yang disebutkan tadi gitu ya Pak Manto. Tentu dari hal-hal yang tadi disebutkan ya, bahwa memang ada SOP ya yang memang harus dipenuhi ya untuk para pelaku UMKM ya, agar usaha mereka tuh bisa diterima di pasar yang modern gitu kan, di swalayan ya Pak Manto ya. Oke. Nah, untuk hari ini Pak Manto kan membawa nih dua paket gitu ya. Ya. Ini bisa disebutkan gak sih? Bisa diperlihatkan dulu untuk Bandeng Presto-nya nih. Oke. Ya, bisa diangkat dulu ya. Ini ada variannya atau gimana? Atau sama aja? Ya. Sebetulnya produk kami ini sekarang kan Bandeng Presto ya, dan variannya itu hanya berdasarkan size. Jadi size-nya itu ada kecil, kemudian sedang, terus besar, ada jumbo, dan terakhir adalah extra jumbo. Nah, itu semuanya perbedaan hanya di size, berat ikan ya, berat ikan. Kemudian ya mungkin ke depannya nih akan ada produk baru nanti ke depannya nih gitu kan. Tapi nggak usah disebutkan dulu kali ya. Supaya nanti setelah ada diundang lagi kan kita sama Smart FM gitu. Nah, Bandeng Presto ini sudah dalam kemasan vakum. Vakum karena vakum ini kan memang juga membantu daya tahan ya. Daya tahan dan itu dia mutu produk, menjaga mutu produk ya. Jadi di dalam ini sudah ada plastiknya, kemudian kita vakum lagi sehingga jauh lebih produknya mutunya lebih terjaga. Ya, ditambah lagi dengan kemasan yang tentunya box ini adalah di sini lebih banyak informasi terkait produk ini. Ada ada komposisi, kemudian cara penyimpanan, ada cara penyajian, terus informasi nilai gizinya juga sudah ada. Oh, ada gitu ada ya. Informasi nilai gizi, dan ini terbitnya dari Laboratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat gitu kan. Kemudian ada juga logo GMP. GMP ini adalah Good Manufacturing Practices, atau kita kenal di sini adalah SKP, Standar Kelayakan Pengolahan. Nah, itu juga adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wah, ini sudah lengkap ya komposisinya ya Pak Manto ya. Iya, sudah lengkap. Nah, informatif sekali, dan labelnya, sertifikasi dan perizinannya juga sudah lengkap. Sudah lengkap. Produk ini insya Allah aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau sebenarnya tadi kan untuk komposisinya ini kan sudah ada gitu kan. Berapa sih yang didapatkan mengkonsumsi satu ekor ikan bolu itu berapa? Dilihat dulu ya contekannya. Iya. Ini lebih ke arah informasi nilai gizi barangkali ya. Iya. Jadi berdasarkan dari informasi nilai gizi dari Laboratorium Kementerian Kelautan ini, itu per 100 gram atau setengah ekor ya, 100 gram atau setengah ekor, karena ini mungkin beratnya yang di atas 200 gram ya tadinya. Kemudian itu bisa
memiliki energi 240 kalori gitu. Wah, besar juga ya. Kemudian ada lemaknya 11 gram atau 16%. Proteinnya itu 35 gram atau 59%. Nah, ini yang paling penting sebetulnya nih, Bu, protein yang dikandung oleh ikan. Ternyata memang bandeng, jika dibandingkan bandeng dengan salah satu jenis ikan yang populer juga, salmon, yang notabene tadinya itu adalah produk luar gitu ya, mahal gitu ya. Ternyata protein ikan bandeng itu jauh lebih tinggi dibanding dengan salmon gitu. Jadi nggak kalah gitu ya? Nggak kalah. Gitu. Oke. Mau dilanjut lagi Pak? Kita ada komentar lagi yang masuk nih, saya baca lagi ya. Silakan. Oke. Ini ya, keren katanya nih Pak untuk produk ini ya. Oke, kemudian ada lagi nih. Sejauh ini apa sih tantangan dan masalah Pak yang sering dihadapi? Tadi udah dijawab ya. Kemudian ada pelatihan khusus untuk SDM-nya kah Pak, sehingga kualitas produknya itu bisa bagus katanya. Oh iya. Ada pelatihan nggak? Ya tentunya ada. Kalau selama ini kan Pak Manto ini gimana nih? Sudah membentuk tim, ada pegawai atau gimana? Iya. Jadi pegawai yang kami berdayakan itu sebetulnya adalah ibu-ibu yang berada di sekitar unit pengolahan. Nah, itu by project sih sebetulnya. Ketika ada proses pengolahan, maka itu kami panggil, dan itu sifatnya ya harian lah ya, kalau bisa dikatakan harian lah, atau ketika ada proyek pengerjaan gitu. Jadi kami lebih memberdayakan orang-orang di sekitar pengolahan. Ya. Meskipun ya, untuk saat ini yang handle adalah saya dengan istri. Istri itu ikut membantu juga, dan tentunya saya libatkan istri. Karena ya dukungannya kan dari istri kan. Jadi saya libatkan dia mulai dari proses pengerjaannya, dia udah tahu gitu kan, sampai proses pengiriman dan bahkan penagihan, penukaran invoice di supermarket itu dia sudah tahu, istri itu sudah tahu, sehingga ketika saya misalnya expo atau keluar kota gitu kan, ada yang backup nih, sehingga usaha itu bisa tetap jalan lah. Gitu. Jadi kalau biasanya nih Pak Manto yang handle ya, tapi karena ada kerjasama ya dengan istri, itu udah bisa ditinggal. Baik. Karena kerjasama harus dengan orang yang kita percaya. Gitu. Iya. Oke, baik, kita masih ada pertanyaan lagi nih ya. Di tempat usahanya nih ada butuh karyawan nggak Pak? Katanya. Lokasinya di mana sih Pak untuk proses pengolahan dari ini untuk Bandeng Presto? Unit pengolahan kami itu adanya di Jalan Pariwisata Macanda namanya. Itu berada di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Guang. Kalau misalnya dari arah Makassar, ini ngelewatin kantor Bupati Guang ke arah Danau Mawang. Nah, sebelum Danau Mawang itu kita ngelewatin daerah namanya Tamarunang. Nah, lokasinya di situ ya. Di situ. Nah, unit pengolahan kami adanya di situ, dan sudah terstandarisasi, sudah punya GMP atau SKP unit pengolahannya. Oke, jadi memang sudah di sedemikian memang ada hal-hal yang memang harus disesuaikan ya, sesuai dengan SOP ya untuk proses pengolahan ikan modern ya seperti saat ini. Ya, tentunya harus ada SOP. Wajib tuh SOP. SOP-nya wajib gitu kan. Oke. Kemudian ada lagi nih pertanyaannya, katanya kapan nih mau rencana katanya buka di Kabupaten Goa katanya. Di Kabupaten Goa. Ada nggak sih sampai ke sana nggak sih untuk tadi kan sudah diinformasikan ya bahwa untuk swalayan yang modern itu sudah ada. Kemudian kalau untuk sampai ke sana pasarnya gimana nih? Pasarnya, ya. Jadi produk ini sebetulnya agak spesifik segmen marketnya ya, gitu ya. Jadi setelah kami review, ternyata segmen market yang pas itu adalah memang di ibu kota. Ibu kota, apakah ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, gitu ya. Jadi memang masyarakat yang
yang sudah mengenal Bandeng Presto itu yang mereka adalah jadi segmen target kita. Oh gitu. Justru kalau misalnya dipasarkan di daerah, karena ini frozen ya mungkin ya, ini frozen sehingga kalau dipasarkan langsung ke B2C, ke Konsumen. konsumen yang ada di luar kota-kota tadi, itu butuh effort lebih untuk memasarkannya karena harus dilakukan edukasi dulu, memperkenalkan gitu. Tetapi kalau misalnya di kota itu memang sudah bisa langsung ditemukan di supermarket nih sama toko-toko frozen food. Ya. Gitu. Oke, baik, kita masih lanjut lagi nih dan smart listener, untuk Anda yang mau nanya, kami persilahkan lagi ya untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan ini ya, tadi untuk yang paling banyak order itu kan sudah dimasukin ya ke swalayan yang ada di Makassar. Nah, yang paling besar yang pernah ngorder itu berapa banyak sih, Pak? Rata-rata sih pengorderannya itu minimal 12 per PO gitu ya. Ada yang sampai 24 per 1 PO. Dan itu continue setiap minggu pengorderannya. Bahkan kalau di saat-saat tertentu ya bisa lebih sering daripada itu. Jadi 24 itu biasanya memang untuk jangka waktu selama seminggu, ya 7 hari lah ya. Kemudian nanti akan ada PO lagi. Ya seperti yang ada di Gelael, ini tadi barusan ada PO-nya lagi masuk nih gitu. Ya. Itu terus ya, repeat order ya. Jadi repeat order. Nah, makanya saya lebih nyaman dengan B2B, business to business dengan supermarket dan swalayan karena lebih efisien ya, lebih efisien. Oke. Nah ini kan tadi untuk usahanya itu kan dimulai dari tahun 2020 akhir 2020. Tentu ada banyak hal-hal juga nih ya yang sudah didapatkan dari usaha ini. Apa itu Pak? Adakah hal-hal yang didapatkan? Wah, ada dua nih, hal baik, hal buruk gitu ya. Manfaat ekonomi tentunya. Oh, manfaat ekonomi, ya tentunya ya alhamdulillah. Akhirnya yang pertama yang saya syukuri adalah usaha ini tetap survive sampai sekarang dan saya ngelihat progresnya baik lah ya. Ada progresnya, bahkan dengan usaha ini akhirnya sudah bisa mengenal dengan orang-orang dinas, dia ada di kabupaten, di provinsi, bahkan di kementerian gitu kan, kemudian memperoleh fasilitas-fasilitas, misalnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh mereka, tentunya. Kemudian dibantu juga dari sisi perizinan dan sertifikasi. Nah ini yang sangat membantu gitu. Nah karena usaha kita yang harus memang berizin dan bersertifikasi agar produk yang kita jual di pasar itu memang bisa diyakini bahwa itu aman untuk dikonsumsi. Itu ya yang terpenting ya. Oke. Nah, saran ya dari Pak Manto nih untuk para pemilik usaha ikan bandeng tradisional lainnya ya yang ingin melakukan transformasi menjadi bisnis yang lebih modern nih untuk ikan bandeng ini, itu gimana nih Pak? Ya biasanya kalau sudah nyaman dengan satu usaha, ya itu agak susah untuk bertransformasi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin melakukan penyesuaian atau mungkin misalnya mau beralih ke membuat produk sejenis, boleh, kita dengan sangat senang hati bisa lebih dekat berbagi lagi ilmu, dengan mereka ya. Berbagi dengan ilmu, kemudian kami juga sebetulnya menyiapkan menjual ya sebenarnya, menjual produk panci ini. Panci Presto yang memang sudah kita desain sehingga bisa menghasilkan produk bandeng yang memang cocok untuk dipasarkan di supermarket.
Jadi alatnya juga ada gitu ya. Alatnya juga kita siapkan dan begitu juga dengan pelatihannya. Pelatihannya. Jadi include gitu ya. Cool. Mau mencoba mau ngikutin hal apa yang dilakukan oleh Pak Manto itu bisa gitu ya. Bisa. Caranya gimana dong untuk bisa lebih mengetahui informasi terbaru dari produk dari Pak Manto, kemudian untuk ikut-ikut pelatihannya gimana caranya, Pak? Boleh, silakan kunjungi dulu nih IG-nya Bolu-Bolo di @Bolu-Bolo gitu ya. Ya, sangat mudah untuk didapat. Kemudian di situ juga sudah bisa memperoleh kontak kita. Ya, di IG bisa di Instagram. Instagram tadi, kemudian bisa di direct messenger ya. Atau nanti di situ juga sudah ada nomor mobile yang bisa dihubungi dan itu adalah WhatsApp bisnis kami. Oke. Iya. Yang pastinya ini untuk Bolu-Bolo ya. Iya. Lupa tadi ya kita ngobrol juga ya Mau untuk ditanyakan. brandnya next ya. Iya, siap. Yang pastinya ini sangat mudah didapatkan ya. Itu ke pasar ataupun di swalayan gitu ya. Sangat mudah didapatkan untuk produk ini. Oke, Mas Heri ingin sampaikan lagi Pak Manto? Khususnya untuk para pelaku UMKM ini ya. Ya, tentunya nih sesama teman-teman UMKM sebetulnya sudah menjalani sesuatu yang baik gitu ya. Tetap eksis dengan usaha yang dikerjakan. Jangan mudah untuk gonta-ganti usaha nih. Kalau gonta-ganti usaha itu harus memulai dari bawah lagi gitu. Tetapi tetap mempertahankan produk yang ada, nambah boleh. Menghilangkan jangan gitu ya. Gitu ya. Ya, nambah boleh, nambah produk boleh, nambah usaha boleh, tapi produk yang awal yang sudah dirintis itu tetap konsisten karena pasti akan ketemu pasarnya. Oke, itu ya. Itu ya yang tentunya kita dapatkan dari Pak Manto ya, insight yang kita dapatkan ya. Jadi kedepannya ini jangan gonta-ganti produk gitu ya, tetap konsisten. Konsisten. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Manto untuk insight-nya untuk sore hari ini. Sukses ya. Terima kasih. Ikan Bandeng Presto, Bolu-Bolo. Baik, dan Smart Listener, demikian Senin Inspirasi kita bersama dengan Pak Sumanto, sekali lagi owner dari Bolu-Bolo. Dan saya Mirza Arianti pamit, selamat sore dan sukses untuk Anda.